Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at dan kita selaku umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melakukan presentasi mata kuliah pengantar ilmu sastra. Dan yang kami hormati dosen mata kuliah pengantar ilmu sastra Bapak Rohanda MAG dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan yang saya cintai. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Yeni Sylvie Anggraini sebagai moderator, dan yang kedua ada Uti Herlina sebagai pemateri, dan yang ketiga ada Salahuddin Rasib Askolani sebagai pemateri. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul aliran kesusastraan. Dan untuk yang pertama yaitu tentang pengertian aliran kesusastraan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kata aliran berasal dari kata stroming, yaitu bahasa Belanda yang mulai muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kemudian, kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham, kemudian ditimbulkan karena menentang paham-paham lama, yaitu Hadimaja pada tahun 1972. Dan kemudian dalam bahasa Inggris, terdapat 2 kata yang maknanya sangat berkaitan dengan aliran, yaitu diantaranya periods, age, school, generation, dan movement. Kemudian, aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip atau pandangan hidup politik dan lain-lain yang dianut sastrawan dalam menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya sama seperti karya seni lainnya. Kemudian, di dalam sastra dapat dikelompokkan juga karya sastra dalam aliran-aliran tertentu, yaitu seperti aliran sastra yang merupakan haluan yang ditempuh seorang sastrawan dalam menguraikan karangannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Uti Herlina. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang macam-macam aliran kesusastraan. Secara umum, aliran sastra terbagi menjadi 3 jenis, yaitu idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Istilah-istilah ini adalah yang digunakan di kalangan ilmu filsafat sebagai suatu paham, pandangan, atau falsafah hidup yang akhirnya di kalangan ilmu sastra merupakan aliran yang dianut seseorang dalam menghasilkan karyanya. Idealisme. Yang pertama itu idealisme. Apa sih idealisme itu? Dalam dunia sastra, idealisme berarti aliran yang menggambarkan dunia yang diangan-angankan dan dunia harapan yang masih abstrak, yang jauh jangka waktu pencapaiannya. Dan pengarangnya pun penuh perasaan dan cita-cita. Dan mereka berpendapat, sastra punya peran untuk suatu perubahan sosial ke arah yang positif. Kemudian beberapa jenis aliran idealisme yaitu romantisme. Aliran yang mengutamakan perasaan pengarang sehingga objek yang dikemukakan tidak lagi asli, tetapi pembaca tersentuh setelah membacanya. Di dalam karang romantisme, fantasi dan perasaan seolah-olah lebih berkuasa, dan pengikut aliran ini pun menganggap imajinasi lebih penting daripada aturan formal dan fakta. Contohnya seperti di dalam novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli, dan novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, dan novel Dian yang Tak Kunjung Padam karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Kemudian aliran ekspresionisme. Aliran ini yang melukiskan curahan perasaan pengarangnya berdasarkan pengalaman dan penglihatan jiwanya. Dan aliran ini pun menekankan pada curahan jiwa dan tidak mementingkan peristiwa atau kejadian nyata. Dan dapat dikatakan bahwa ciri utama aliran ini adalah pemberontak melawan tradisi realisme dan bidang sastra dan seni, baik dalam hal pokok persoalannya maupun gayanya. Contohnya dalam novel Isa karya Khairul Anwar dan novel Doa karya Khairul Anwar. Kemudian aliran mistisisme. Aliran ini yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang melukiskan pengalaman dalam
mencari dan merasakan nafas ketuhanan dan keabadian. Dan pengarang pun dalam mengungkapkan sesuatu berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Contohnya pada novel Nyanyi Sunyi karya Amir Hamzah, dan novel Kekasihku Abadi karya Bahrun Rangkuti, dan novel Syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Kemudian aliran surrealisme. Aliran ini di dalam kesusastraan yang banyak melukiskan kehidupan dan pembicaraan alam bawah sadar, alam mimpi. Dan aliran ini yang mengemukakan realitasnya atau kenyataan yang bercampur angan-angan. Dan aliran ini pun mengungkapkan kenyataan hidup secara berlebihan dengan terlalu mengagunkan kebebasan kreatif dan berimajinasi, sehingga hasil yang dicapai menjadi anti logika dan anti realitas. Dan ini pun terasa ekstrim dan radikal. Contoh dalam novel Radio Masyarakat karya Rosian Anwar, dan novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang, dan novel Tidak Ada Esok karya Mokhtar Lubis. Kemudian aliran simbolisme. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas realisme dan naturalisme. Pengarang berupaya melukiskan sesuatu melalui isyarat berupa simbol atau lambang. Hal ini dilakukan pengarang untuk mengelabui maksud yang sesungguhnya. Misalnya istilah bunga mawar sebagai simbol dari kecantikan. Contohnya dalam novel Dengar Keluhan Pohon Mangga karya Maria Amin. Kemudian novel yang berjudul Mereka Bilang Saya Monyet karya Dezenar Maisa Ayu. Kemudian aliran absurdisme. Aliran ini yang didasarkan pada kepercayaan bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan akan berakhir dengan kegagalan, selalu menyimpang dari realitas apa yang ada di dunia, kontradiksi dari apa yang selalu terjadi. Dan aliran ini pun menonjolkan hal-hal yang di luar jalur logika, satu kehidupan dan bentang peristiwa imajinatif dari alam bawah sadar. Dan pengarang pun mempunyai kesan mengada-ngada, sengaja menyimpang dari konvensi kehidupan dan pola penulisan. Unsur-unsur surrealisme dan simbolisme digunakan secara bersamaan, digunakan untuk memberikan sugesti ketidakbermaknaan hidup manusia serta kepelikan komunikasi antar sesama. Contoh dalam novel yang berjudul Petang di Sebuah Taman karya Iwan Simatupang, dan novel Telegram yang karya Putu Wijaya. Kemudian aliran materialisme. Aliran ini berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang bersifat kenyataan dapat diselidiki dengan akal manusia. Aliran materialisme dibagi menjadi beberapa aliran, antara lain realisme, yaitu aliran yang mengutamakan realitas kehidupan atau melukiskan sesuatu sesuai keadaan sebenarnya. Apa yang diungkapkan para pengarang realis adalah hal-hal yang nyata, yang pernah terjadi, bukan imajinatif belaka, seperti biografi, autobiografi, true story, album kisah nyata, roman sejarah, bisa kita masukkan ke sini, ke aliran realisme ini. Contoh dalam novel yang berjudul Pada Sebuah Kapal karya N. Hadimi, dan novel Keluarga Gerilya karya Pramudia Anantathur. Kemudian aliran impresionisme. Aliran ini yang menekankan pada mengutamakan kesan tentang suatu objek yang diamati daripada wujud objek itu sendiri. Dalam hal tersebut, pengarang mengambil hal-hal yang penting-penting saja. Contohnya dalam novel yang berjudul Candi karya Sanusi Pane, dan novel yang berjudul Sajak-Sajak terjemahan Khairil Anwar karya Maria Rilke. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik teman-teman, kita melanjutkan pada cabang dari aliran materialisme. Ada yang namanya naturalisme. Nah, aliran ini mengemukakan bahwasanya fenomena alam yang nyata ini terjadi karena kekuatan alam itu sendiri yang berinteraksi sesamanya. Jadi aliran ini mementingkan pengungkapan secara terus terang tanpa memedulikan baik buruknya atau akibat negatifnya. Dan juga pengarang dengan tenangnya menulis tentang skandal para penguasa atau siapapun dengan bahasa yang bebas dan juga tajam. Contohnya misal pornografi. Karya mereka ini jatuh menjadi bitisan, jadi bukan hal yang tabu bagi mereka. Nah, biasanya hal ini benar-benar mereka sadari, dan bahkan mereka pun sempat membanggakan naturalisme ini sebagai gaya mereka. Contohnya yaitu ada Belenggu karya Armin Pane,
Catatan Harian Sang Koruptor karya Rahardi, dan Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta karya Rendra. Kemudian ada neonaturalisme, ya ini aliran baru dari naturalisme. Bedanya kalau naturalisme ini hanya mengungkapkan sisi jeleknya, nah kalau yang di neonaturalisme ini juga memandang sesuatu dari sudut yang baik. Contohnya adalah Raumanen karya Mariane Katopo, Kata Hendak Jadi Lembu karya Nur Sultan Iskandar, Keluarga Bernama karya Ramadan. Terus ada juga determinisme, ini juga cabang dari naturalisme. Nah, yang ini menggambarkan nasib buruk para tokoh yang ditentukan oleh unsur atau takdir biologis dan lingkungannya yang jatuh kepadanya. Nah, ini melukiskan suatu peristiwa dari segi jeleknya saja. Biasanya menyoroti pada ketidakadilan, penyelewengan, dan lain-lain yang dianggap kurang baik pengarang. Contohnya adalah Kuterima Penderitaan Ini Ibu karya Motenggo Boyese, Ateis karya Ahdiat Kartamiharja, terus Belenggu karya Armin Pane, dan juga Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Kemudian ada aliran terakhir yaitu eksistensialisme. Nah, aliran eksistensialisme ini menurut Liao Yokfang dalam bukunya Ikhtisar Kritik Sastra menyatakan bahwa eksistensialisme adalah aliran filsafat yang kemudian menjadi landasan suatu aliran sastra. Menurut Ahmad Tafsir, yaitu eksistensialisme ini adalah aliran dalam filsafat yang muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap dikotomi aliran idealisme dan aliran materialisme dalam memaknai kehidupan ini. Aliran idealisme yang hanya mementingkan ide sebagai sumber kebenaran kehidupan, dan materialisme yang menganggap materi sebagai sumber kebenaran kehidupan, mengabaikan manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai keberadaan sendiri yang tidak sama dengan makhluk lainnya. Idealisme melihat manusia hanya sebagai subjek, hanya sebagai kesadaran, sedangkan materialisme itu melihat manusia dari segi objeknya saja. Nah, materialisme lupa bahwa sesuatu di dunia ini disebut objek karena adanya subjek. Dan eksistensialisme ini ingin mencari jalan keluar dari kedua pemikiran yang dianggap ekstrim itu, yang berpikiran bahwa manusia di samping ia sebagai subjek, ia pun juga sekaligus sebagai objek dalam kehidupan ini. Nah, kata eksistensi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu exis, dari ex yang berarti keluar dan sistere berarti berdiri. Jadi eksistensi ini berarti berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Dengan ia keluar dari dirinya, manusia menyadari keberadaan dirinya. Ia berada sebagai aku atau sebagai pribadi yang menghadapi dunia dan mengerti apa yang dihadapinya dan bagaimana menghadapinya. Dalam menyadari keberadaannya, manusia selalu memperbaiki atau membangun dirinya, dan ia tidak pernah selesai dalam membangun dirinya. Nah, ajaran pokok dari eksistensialisme ini adalah manusia adalah apa yang diciptakannya sendiri. Manusia tidak ditakdirkan oleh Tuhan. Jika ia menolak, memilih, atau membiarkan dirinya dipengaruhi oleh kekuatan luar, itu adalah kesalahannya sendiri. Karena itu, karya sastra eksistensialisme ini sangat mementingkan perbuatan, termasuk perbuatan kemauan, yaitu sebagai unsur-unsur yang menentukan. Unsur-unsur dasar dari manusia seperti irasionalitas, ketidaksadaran, dan kebawah sadaran juga dipentingkan. Kehidupan dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, yang terus mengalir, sedangkan kehidupan manusia adalah rentetan saat-saat yang berurutan. Di dalam kesusastraan Indonesia, eksistensialisme ini terlihat pada novel-novel karya Iwan Simanjuntak, seperti Judul Ziarah, terus Merahnya Merah dan Kering. Nah, dalam karyanya, Iwan Simanjuntak memperlihatkan manusia sebagai tamu di dunia ini. Maka dari itu, sebagai tamu, ia datang dan pergi lagi. Manusia gelisah, tidak punya rumah, dan selalu berada dalam perjalanan dan berlangitkan relativisme. Mungkin itu tadi apa yang dapat kami sampaikan, yaitu tentang kesusastraan dan aliran-aliran dalam kesusastraan itu sendiri, dan akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Kami dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.